Shalom, salam sejahtera buat semua saudara pemirsa Pijar TV dan secara khusus bagi saudara-saudara yang mencintai program Ku Tahu Yang Kupercaya dan selalu belajar dari program ini. Puji Tuhan, hari ini saya Pendeta Esra Soro boleh kembali hadir di hadapan saudara-saudara bersama dengan rekan-rekan yang ada di sini. Dan program Ku Tahu Yang Kupercaya kali ini diproduksi dari kota Jakarta, dan program ini boleh bisa hadir di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara. Ini adalah pertolongan Tuhan dan juga dukungan dari saudara-saudara sekalian. Saudara berdoa untuk Pijar TV, memberikan dukungan dana juga, sehingga akhirnya dengan dana dari saudara-saudara, program ini bisa diproduksi dan bisa menjangkau banyak orang, memberkati banyak orang. Terima kasih untuk setiap saudara yang telah ambil bagian di dalam produksi program ini lewat doa dan dana. Dan apabila saudara-saudara punya pertanyaan seputar iman Kristen, seputar kitab suci Kristen, atau isu-isu yang berhubungan dengan iman Kristen, silakan saudara mengontak nomor yang ada di layar Anda, dan tim Pijar TV akan menjawab pertanyaan saudara-saudara. Termasuk juga saudara-saudara yang mengalami pergumulan yang berat dan ingin didoakan juga oleh tim Pijar TV. Silakan, jangan ragu-ragu, tim Pijar TV siap melayani saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita ada di dalam pembahasan tentang doktrin Roh Kudus atau pneumatologi. Dan sudah banyak hal yang kita bicarakan dalam episode-episode sebelumnya, dan secara khusus kita saat ini ada pada pembahasan tentang pekerjaan Roh Kudus. Dan kita telah melihat dalam episode sebelumnya pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan alam semesta. Roh Kudus turut mencipta alam semesta, Roh Kudus juga memelihara alam semesta. Dalam hubungan dengan Alkitab, Roh Kudus itu ada di balik penulisan Alkitab dengan memberikan inspirasi kepada setiap penulis Alkitab. Juga memberikan iluminasi sehingga para pembaca Alkitab, pendengar firman, itu juga mengerti. Roh Kudus juga bekerja dalam hubungan dengan Kristus waktu inkarnasi, bahkan sampai selesai inkarnasi Roh Kudus terus bekerja. Ya. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar lagi, menyambung pembahasan kita, apalagi pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus begitu luas. Dan kali ini kita akan melihat pekerjaan Roh Kudus dalam hubungan dengan orang tidak percaya. Ya. Jadi Roh Kudus juga bekerja di kalangan orang tidak percaya. Nah, apa saja pekerjaan Roh Kudus di kalangan orang tidak percaya? Satu hal yang perlu dicatat di sini bahwa meskipun ada orang-orang yang tidak percaya, tetapi Roh Kudus dapat memakai mereka sampai pada batasan tertentu untuk melaksanakan kehendak Allah. Kalau Roh Kudus itu adalah Allah, Allah kan bisa pakai siapa saja. Ya. Pernah dikatakan bahwa kalau anak-anaknya diam, batu-batu ini akan berteriak. Ya. Tuhan bisa pakai batu. Untuk menyadarkan Petrus, Tuhan pakai ayam. Begitu ayam berkokok, Petrus sadar. Untuk membawa Yunus kembali ke jalurnya, Tuhan pakai ikan. Dalam kasus Bileam, dia pakai keledai. Jadi kalau Tuhan bisa pakai binatang atau batu sekalipun, maka bukanlah satu hal yang aneh dan bukan hal mustahil kalau Tuhan itu bisa memakai orang yang tidak percaya. Dan dalam hal ini Roh Kudus adalah Allah. Karena itulah maka untuk melaksanakan kehendak Allah, Roh Kudus bisa memakai orang-orang tidak percaya untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, saudara perlu tahu sedikit latar belakang bahwa bangsa Israel pada zamannya Daud dan Salomo, ini bangsa Israel hebat. Tapi setelah zaman Daud dan Salomo, kerajaan Israel pecah bagi dua. Ya, ada yang namanya kerajaan utara yang tetap disebut Israel, lalu ada kerajaan selatan yang disebut sebagai Yehuda. Ya, 10 suku ada di sini. 2 suku ada di sini. Belakangan orang Lewi gabung ke sini. Ya, di sini adalah suku Yehuda dan Benyamin, lalu Lewi ada di sini. Nah, tetapi karena 2 kerajaan ini menyembah berhala, Tuhan habisi mereka, hajar mereka. Maka Tuhan utus bangsa Asyur. Bangsa Asyur datang habisi ini dan buang ke pembuangan. Dan ada 10 suku Israel di sini. Habis semua dan hilang dalam sejarah.
Maka bangsa Israel yang kita tahu sekarang itu bukan lagi ini sudah habis itu. Ya. Tapi ternyata saudara mereka bangsa Yehuda ini juga tidak belajar dari pengalaman ini. Mereka juga jatuh pada penyembahan berhala. Akibatnya kalau Tuhan hajar ini pakai bangsa Asyur, Tuhan hajar ini pakai bangsa Babel. Maka Babilonia datang di bawah raja terkenal Nebukadnezar, hancurkan ini. Nah, lalu bait Allah hancur, Yerusalem hancur, lalu orang Yahudi dibawa ke pembuangan di Babel. Maka orang Yahudi ada di Babilonia, negara mereka kosong. Nah, tapi sesuatu terjadi dalam sejarah. Babel yang begitu hebat, tiba-tiba muncul satu kerajaan lain, namanya kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini menghabisi Babel. Maka hancurlah Babel. Siapa raja Persia yang menghancurkan Babilonia? Itu adalah Raja Kores. Ya, atau Raja Koresi. Nah, pada waktu Kores menghancurkan Babel, lalu Kores ini berpikir, kenapa ya sampai Babel yang begitu raksasa, adik kuasa, kok bisa hancur? Dia selidiki, dia tahu bahwa Babel ini punya kebiasaan buruk. Dia taklukkan bangsa A, dia hancurkan dewa rumahnya, kuil dewa A. Orang-orang dari bangsa A dibuang kemana-mana. Begitu juga dia hancurkan kuil dewa B. Terus, termasuk bangsa Yehuda, dihancurkan bait Allahnya Yehuda. Dengan kata lain, Kores mulai berpikir, kualat betul ini Raja Babel ini. Makanya dewa-dewa dari segala bangsa kutuk dia, makanya dia hancur dia. Saya harus belajar dari pengalaman. Tidak boleh seperti itu. Maka saya harus berbuat baik kepada banyak dewa. Maka caranya apa? Caranya adalah kirim pulang orang-orang yang telah dibawa Babel itu. Kirim pulang masing-masing ke negaranya. Termasuk orang Yehuda. Maka dia kirim pulang orang Yehuda, pulang kampung. Di bawah Zerubabel, ya, Esra, Nehemia, itu pulang semua. Lalu dia biayai pembangunan bait Allah. Maka bait Allah kedua, pertama yang dibangun Salomo hancur, yang kedua itu dibangun kembali, biaya dari Persia, Kores. Itu yang terjadi. Jadi Kores ini mengembalikan bangsa Yehuda pulang ke kampung halaman, itu karena pemikiran bahwa dia nggak mau dikutuk oleh dewa-dewa dari segala bangsa. Tapi yang tidak disadari oleh Kores bahwa sebenarnya Tuhan sedang pakai dia. Kores ini bukan orang percaya. Ya, dia bukan penyembah Yahweh. Tapi ternyata Tuhan pakai dia. Nah, bagaimana Tuhan pakai dia? Oke, kita lihat Yesaya 44. Mulai ayat 28 dan seterusnya. Coba baca. Yesaya pasal 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Orang yang kuurapi itu siapa? Kores. Kores. Kores orang percaya? Bukan. Bukan. Tapi dia diurapi. Terus? Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Sekalipun engkau tidak mengenal. Kores itu tidak kenal Tuhan. Ya, tapi Tuhan panggil dia, Tuhan urapi dia. Terus Adima? Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Menarik, 2 kali dikatakan Kores
tidak mengenal aku. Sekalipun dia tidak mengenal aku. Tapi di ayat pertama dari pasal 45, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Dan kita ingat pekerjaan pengurapan itu berhubungan dengan Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu mengurapi Kores, padahal Kores tidak kenal Tuhan. Tapi mengapa kalau dia tidak kenal Tuhan, kenapa Roh Kudus mengurapi dia? Karena harus melakukan kehendak Allah supaya orang Yehuda yang ada di pembuangan Babylon ini harus pulang. Dan bait Allah harus berdiri kembali. Yerusalem harus berdiri kembali. Tuhan pakai Kores. Maka di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa pakai orang tidak percaya. Ya. Ada contoh lain, yaitu Raja Saul. Saul itu kan harus menjadi raja atas Israel. Walaupun awal orang Israel meminta raja, itu kan Tuhan tidak setuju. Tapi pokoknya pada akhirnya diizinkan itu terjadi dan Saul harus jadi raja atas Israel, memimpin bangsa pilihan Allah. Lalu lihatlah bagaimana Tuhan berurusan dengan Saul. 1 Samuel 10. 1 Samuel pasal 10 ayat ke-1. Ya. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Bukankah Israel? Tuhan mengurapi engkau? Bahwa Tuhan mengurapi Saul. Ya. Lalu ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Roh Tuhan berkuasa atasmu. Ayat 10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi, roh Allah berkuasa atasnya. Roh Allah berkuasa atasnya. Tapi Saul itu kan aneh itu. Saul itu bukan orang percaya loh. Dalam episode sebelumnya ada pertanyaan tentang orang bunuh diri kan. Dan saya jelaskan bahwa orang bunuh diri itu tanda orangnya belum sungguh-sungguh orang percaya. Dan Saul itu matinya bunuh diri. Itu menunjukkan Saul bukan orang percaya. Tapi biar Saul bukan orang percaya, ayat itu mengatakan bahwa Tuhan mengurapi dia. Dan pekerjaan pengurapan itu berurusan dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus bisa mengurapi Kores yang bukan orang percaya. Roh Kudus bisa mengurapi Saul yang bukan orang percaya. Maka di sini untuk melaksanakan kehendak Tuhan, pekerjaan Roh Kudus itu bisa terjadi di kalangan orang tidak percaya dengan memakai orang-orang tidak percaya melaksanakan kehendak Allah. Tapi biarpun orang-orang tidak percaya ini, kan mereka tidak percaya, biarpun dipakai Roh Kudus, tapi nggak mungkin selamat ya. Tuhan pakai mereka saja, tapi tetap masuk neraka. Ya, karena mereka bukan orang percaya. Syarat untuk masuk surga itu adalah percaya. Ya, jadi kalau saudara orang bukan orang percaya, Tuhan bisa pakai saudara, tapi saudara tetap masuk neraka, ya kan? Kasihan banget ya, sudah dipakai Tuhan masuk neraka lagi ya. Nah, tapi pekerjaan Tuhan di dalam orang tidak percaya berbeda dengan di dalam orang percaya. Dia pakai orang tidak percaya dengan dia pakai orang percaya itu beda. Tapi pokoknya dia memang bisa memakai orang yang tidak percaya untuk melaksanakan kehendaknya. Nah, selanjutnya ada pekerjaan lain dari Roh Kudus di kalangan orang tidak percaya, yakni Roh Kudus bekerja dalam hati orang tidak percaya supaya dia percaya. Ini yang muncul di dalam ayat seperti yang kita sudah tahu dan juga baca beberapa kali di dalam episode sebelumnya, bahwa Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Jadi maksudnya adalah bahwa Roh Kudus menginsafkan. Ini ada orang tidak percaya. Roh Kudus bekerja lalu bikin dia sadar akan dosa. Ya. Sehingga pada akhirnya dia menjadi percaya. Jadi waktu kamu sudah percaya, Roh Kudus masuk dalam hati. Kamu percaya, Roh Kudus dalam hati. Tapi ini belum percaya, Roh Kudus belum ada dalam hatinya. Tapi Roh Kudus bisa bekerja dari luar, yaitu membuat dia sadar akan dosa. Ya, sadar akan penghakiman. Pada waktu yang ini memberitakan Injil kepada yang ini, Roh Kudus kerja mengurapi dia. Injil diberitakan, Roh Kudus buka hatinya dan akhirnya dia menjadi percaya. Ya, jadi ada dua pekerjaan Roh Kudus di kalangan orang tidak percaya, yaitu pertama, dipakai orangnya tetap tidak percaya tapi dipakai melaksanakan kehendak Allah.
Tapi yang kedua, ini pekerjaan Roh Kudus yang membuat orang menjadi percaya. Makanya, kenapa kalau kita perlu berdoa supaya kalau ada KKR perlu berdoa, ada penginjilan kita perlu berdoa supaya ya pemberitaan Injil itu dipakai oleh Roh Kudus untuk mempertobatkan banyak orang, ya. Oke, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di kalangan orang tidak percaya. Sekarang kita akan masuk kepada pekerjaan Roh Kudus di kalangan orang percaya. Nah, saudara-saudara, kalau boleh kita katakan bahwa dari seluruh pekerjaan Roh Kudus kita sudah lihat di alam semesta, tentang Alkitab, ya, tentang dalam hubungan dengan Kristus orang tidak percaya, khusus untuk orang percaya, pekerjaan Roh Kudus begitu banyak, ya, begitu banyak, berlimpah-limpah pekerjaan Roh Kudus di kalangan orang percaya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan pekerjaan Roh Kudus di kalangan orang percaya. Saya mau bagi beberapa bagian. Ya, jadi ini pekerjaan Roh Kudus pada orang percaya. Pertama-tama adalah sesaat sebelum percaya. Ya. Beberapa saat sebelum percaya, apa yang Roh Kudus kerjakan? Jadi misalnya percaya Yesus hari ini, detik ini nih, ya. Detik ini juga kamu terima Yesus. Tapi sebelum detik ini, mungkin 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan sebelum itu, pokoknya tidak jauh. Beberapa saat sebelum percaya, sebenarnya Roh Kudus sudah kerja. Hari ini baru kamu percaya. Tapi beberapa saat sebelum kamu percaya, dia sudah kerja. Dia kerja apa? Nah, kerjanya Roh Kudus sebelum orang itu percaya, itu adalah dia melahirbarukan orang itu. Mengapa melahirbarukan? Karena gini, Alkitab berkata bahwa orang berdosa pada dasarnya adalah mati. Ya, di Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati. Ini mati rohani. Semua orang berdosa itu mati rohani. Maka seperti yang saya jelaskan dalam episode-episode sebelumnya, kalau orang mati, maka dia nggak bisa respon apa-apa. Mayat itu, ada mayat di sini. Kasih daging babi kecap, goyang-goyang, ada respon? Tidak, ya kan? Bagaimana kalau digritik, klik, ada respon? Nggak ada. Ya, bawa duit, nggak ada. Maka orang mati ini nggak bisa respon apa-apa. Nah, kita itu adalah orang mati secara rohani. Kalau kita mati secara rohani, maka kita nggak bisa respon apapun yang rohani. Ya, untuk hal-hal rohani kita tidak bisa merespon, tidak bisa menerima. Coba 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau kamu mati rohani nih, mau dikasih khotbah juga nggak ngefek, ya. Mau ditumpangi tangan juga nggak ngefek, ya. Mau bikin apa, dikasih nasihat apapun tidak bisa ngefek. Kamu mati rohani, mayat, ya. Nah, tapi kalau begitu, maka dikasih Injil pun kamu nggak bisa percaya dong. Bagaimana kamu bisa respon? Kamu tadi mati harus kasih hidup dulu. Nah, kalau begitu, Roh Kudus harus kerja menghidupkan kamu. Hari ini kamu percaya, tapi Roh Kudus mungkin sudah menghidupkan kamu minggu lalu. Atau 2 minggu lalu. Tapi pokoknya nggak bisa jauh. Nah, proses penghidupan orang berdosa dari mati rohani menjadi hidup, itulah yang Alkitab sebut sebagai kelahiran kembali. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali, dan Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka di sini kita bisa lihat sesaat sebelum orang itu percaya, dia
dilahirkan kembali. Ini pekerjaan Roh Kudus, ya. Nah, kelahiran kembali. Nah, sekarang kamu sudah 2 minggu lalu Roh Kudus sudah melahirkan kamu nggak tahu, nggak sadar. Inilah pekerjaan Roh Kudus sebagai angin itu ya, yang tidak bisa kita deteksi. Tapi sejak 2 minggu yang lalu kamu kok kelihatannya mendengar lagu rohani kok ngeh ya. Tiba-tiba ada kerinduan baca Alkitab ya. Kok senang kebaktian ya. Tiba-tiba datang duduk dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Pak Isra beritakan Injil. Maukah kamu terima Yesus? Mau. Berarti hari ini kamu terima Yesus. Tapi kamu telah dilahir barukan oleh Roh Kudus beberapa saat yang lalu. Ngerti ya? Maka saudara, Roh Kudus sebelum seseorang percaya, kerjanya adalah melahirkan dia kembali. Ya, ingat, Alkitab tidak bilang bahwa kita tuh pingsan rohani atau koma rohani, mati rohani. Maka supaya bisa hidup, itulah pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kita hidup. Yohanes 6 ayat 63. Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Maka disinilah pekerjaan Roh Kudus, memberikan hidup melalui kelahiran kembali. Itu sebelum percaya. Nah, sebelum percaya dia melahirkan kita, sehingga gara-gara itu kita akhirnya menjadi percaya. Menjadi percaya. Maka penting untuk perhatikan di sini ya, lahir baru itu tidak sama dengan bertobat. Lahir baru itu tidak sama dengan beriman. Lahir baru adalah sebuah peristiwa yang mendahului iman. Jadi kalau saudara menjadi percaya di sini, hari ini saudara terima Yesus, ini bukan lahir baru, bukan. Lahir barunya di sini. Ya, percayanya atau bertobatnya di sini. Lahir baru di sini. Ya. Oke. Tapi gara-gara ini kita jadi percaya. Nah, sekarang setelah kita percaya, apalagi pekerjaan Roh Kudus. Nah, pada saat kita percaya, yang pertama kali terjadi adalah Roh Kudus langsung masuk dan berdiam dalam kita. Tadi kita lihat pekerjaan Roh Kudus dalam orang tidak percaya. Roh Kudus kerja dari luar supaya dia percaya. Tapi setelah dia percaya, Roh Kudus langsung mendiami dia. Masuk ke dalam dirinya, tinggal di dalam dia. Ya, makanya di dalam Roma 8 ayat 9, coba baca. Ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, kamu sudah percaya Kristus, kamu milik Kristus. Supaya bukti kamu milik Kristus, Roh Kudus harus masuk dalam kamu. Ya, maka siapa yang sudah percaya, pasti ada Roh Kudus diam di dalam. Biarpun dia nggak bahasa roh, biarpun dia nggak mengalami gejala yang supranatural, asal dia betul-betul percaya Yesus, Roh Kudus langsung berdiam. Sesaat itu juga setelah percaya. Ya. Nah, setelah Roh Kudus berdiam di dalam dia, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ini setelah dia percaya, Roh Kudus langsung masuk. Berdiam di dalam. Yang berikutnya adalah Roh Kudus ini akan dipakai oleh Kristus ya untuk membaptiskan dia. Ya. Inilah yang disebut sebagai baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus ini bukan berarti Roh Kudus membaptis. Bukan ya. Tuhan Yesus, si Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang akan datang, Kristus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berarti bukan Roh Kudus yang membaptis kita. Kristus yang membaptis kita, misalnya baptisan air. Saya membaptis kamu. Siapa yang membaptis? Saya. Siapa yang dibaptis? Kamu. Apa yang dipakai untuk baptis? Air. Nah, begitu juga dengan baptisan Roh Kudus. Siapa yang membaptis? Kristus. Siapa yang dibaptis? Orang percaya. Dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Maka Roh Kudus dipakai oleh Kristus untuk membaptis kita. Ya. Lalu apa artinya dibaptis dengan Roh Kudus? Nanti ada episode khusus bahas itu.
Tapi pokoknya sekarang kita cukup mengerti bahwa setelah kita percaya, Roh Kudus mendiami kita pertama. Kedua, Roh Kudus dipakai oleh Kristus untuk membaptis kita. Lalu yang ketiga adalah Roh Kudus dipakai untuk memeteraikan kita. Sama seperti baptisan Roh Kudus, bukan Roh Kudus baptis. Begitu juga pemeteraian Roh Kudus, bukan Roh Kudus memeteraikan kita. Tapi kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Atau Roh Kudus itu menjadi meterai bagi kita. Ya. Itu waktu kita percaya. Coba baca Efesus 1, 13-14. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Oke. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu sama dengan Efesus 4 ayat yang ke-30, ya. Yang telah memeteraikan kamu, Roh Kudus. Ya, Allah memeteraikan kamu dengan Roh Kudus. Berarti kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apa artinya dimeteraikan dengan Roh Kudus? Sabar. Itu ada episode khusus. Ya. Tapi pokoknya cukup kita tahu bahwa waktu kita percaya, habis dibaptis dengan Roh Kudus, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, 3 hal ini terjadi saat percaya. Ya, saat percaya. Jadi begitu kamu percaya, kamu langsung terima baptisan Roh Kudus ini. Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus ini. Jadi misalnya, kamu sudah percaya Yesus dari tahun lalu. Ya, tahun lalu sudah percaya Yesus, berarti sudah jadi orang Kristen 1 tahun. Contohnya ya. Lalu hari ini ada KKR. Siapa mau dibaptis dengan Roh Kudus? Lalu kamu maju. Itu salah. Karena kalau kamu sudah percaya tahun lalu, sebenarnya tahun lalu kamu sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi nggak perlu lagi cari-cari baptisan Roh Kudus. Sekarang ini, hari ini banyak orang KKR, siapa mau dibaptis Roh Kudus, semua maju. Ya. Tidak. Itu paham atau prinsip yang salah. Karena dibaptis dengan Roh Kudus, dimeteraikan dengan Roh Kudus, terjadi pada hari kamu percaya. Pada saat kamu percaya. Maka orang Kristen kalau dia sudah percaya, nggak perlu memburu baptisan Roh Kudus. Nggak perlu memburu pemeteraian Roh Kudus. Yang seperti ini akan saya jelaskan lebih detail pada saat episodenya sampai pada bagian ini saya akan jelaskan. Tapi pokoknya 3 ini ada hari percaya. Ya, termasuk berdiamnya Roh Kudus. Siapa mau dapat Roh Kudus maju, siapa nggak perlu maju juga. Otomatis terjadi waktu kamu percaya Yesus. Ya. Kalau kamu percaya Yesus di hutan belantara sana, ya. Hari itu juga di hutan belantara itu Roh Kudus mendiami kamu dibaptis, dimeteraikan Roh Kudus. Kamu percaya Yesus di tengah lautan sana, kamu pasti dimeteraikan, didiami, dan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke? Nah, tapi kan kita, ini kan baru hari pertama percaya nih. Hidup kita kan masih berlanjut sebagai orang percaya. Maka sekarang, dalam hidup kita selanjutnya, Roh Kudus bikin apa? Ya. Dalam hidup kita selanjutnya, Roh Kudus bikin apa saja? Pertama, saudara, Roh Kudus bisa memenuhi kita. Ya. Makanya Efesus 5 ayat 18 bilang, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau dibaptis dengan Roh Kudus, terjadi di hari pertama kita percaya Yesus. Tapi belum tentu kita dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ini terjadi 1 kali saja. Tapi dipenuhi Roh Kudus ini harus terjadi berulang kali. Saya akan jelaskan nanti
khusus bahas tentang dipenuhi Roh Kudus. Tapi jelas bahwa Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita selanjutnya itu bisa memenuhi kita. Ya. Di Alkitab ada murid-murid dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ya. 7 diaken di Kisah pasal 6 itu juga dipenuhi Roh Kudus. Barnabas di Kisah 11 ayat 4 dipenuhi Roh Kudus. Paulus di Kisah 9 ayat 17 dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, apa artinya penuh Roh Kudus? Apakah orang penuh Roh Kudus harus bahasa roh? Nanti kita bahas di episode yang akan datang, ya. Tapi pokoknya di sini Roh Kudus memenuhi, ya. Dalam perjalanan orang percaya, Roh Kudus memenuhi. Selanjutnya, Roh Kudus juga melakukan apa yang disebut sebagai pengudusan, sanctification, ya. Jadi gini ya, kamu orang berdosa, banyak cacatnya, banyak kejahatannya, ya. Tapi kamu sekarang sudah percaya Yesus, dan Roh Kudus sudah masuk dalam diri kamu kan, waktu kamu percaya. Roh Kudus yang masuk pada kamu, namanya saja Roh Kudus, maka dia kerjanya menguduskan. Maka di sini Roh Kudus mulai bekerja. Biarpun seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pengudusan itu bukan monergistik tapi sinergistik. Artinya ada bagianmu tapi ada pekerjaan Roh Kudus itu. Maka Roh Kudus di sini bekerja untuk menguduskan. Coba 2 Tesalonika 2 ayat 13. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Nah, dalam roh yang menguduskan kamu. Roh itu menguduskan. Gara-gara roh ini menguduskan, maka akibatnya tadinya kamu jahat luar biasa ya. Tapi setelah itu kok kamu ternyata bisa lepaskan dosa satu persatu. Makin lama hidupmu makin baik, makin baik. Dan karena roh itu bekerja, maka sekarang dalam hidupmu mulai muncul buah roh. Mulai ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Ya, proses terjadi. Gak instan memang, namanya juga buah ya. Tidak pernah ada buah besok pagi langsung matang, ya kan? Dia prosesnya pelan-pelan, ya. Tapi ada proses, ada pertumbuhan. Maka di situ Roh Kudus melakukan pengudusan. Pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan ketika mendengar apa yang saya jelaskan ini, maka jangan ragu-ragu. Silakan kirimkan pertanyaan saudara. Di layar Anda ada nomor-nomor yang ada. Silakan kirim pertanyaan saudara. Ya, atau mungkin untuk episode-episode sebelumnya yang masih membingungkan bagi saudara, silakan kirimkan pertanyaan saudara. Dan juga saudara-saudara, program Ku Tahu Yang Ku Percaya yang diproduksi Pijar TV ini boleh hadir adalah program pengajaran. Dan itu boleh hadir karena dukungan doa dan dana dari saudara-saudara juga ya. Dan mari terus berdoa dan mendukung Pijar TV sehingga program seperti ini dapat terus memberkati saudara sekalian ya. Nah, kita menyambung pembahasan kita. Waktu kita dalam perjalanan selanjutnya, roh bisa memenuhi, lalu roh mulai menguduskan. Dan selanjutnya roh mulai mengajarkan kita. Dia mengajar kita. Ya. Yohanes 14 ayat 26, coba baca. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus mengajar kepada kita segala sesuatu. Mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan. Jadi kerjanya Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu dan ingatkan kamu akan apa yang sudah Yesus kerjakan. Kalau begitu pertanyaannya adalah, Roh Kudus bisa berikan ajaran baru yang tidak Yesus ajarkan atau tidak? Tidak. Ya.
Kerjanya dia mengajar segala sesuatu dan mengingatkan apa yang Yesus ajarkan. Maka Roh Kudus bisa berikan ajaran baru? Oke, sekarang baca lagi Yohanes 16, 12, 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus bilang masih banyak yang saya mau katakan padamu, tapi kamu belum menanggungnya. Nanti Roh Kudus datang, dia akan kasih tahu kamu. Berarti Roh Kudus bisa berikan ajaran baru? Bisa ya? Kalau yang pertama tadi kelihatannya tidak bisa. Tapi yang kedua ini bisa. Nah, ini tidak bertentangan. Sebenarnya memang Roh Kudus itu mempunyai pekerjaan ini dalam dua hal ini. Seperti dalam pulpit commentary, coba baca pulpit commentary. Ia mempunyai tugas ganda. Pertama, mengajarkan kebenaran yang baru. Kedua, mengingatkan kebenaran yang lama. Oke, jadi Roh Kudus punya mengajar kita itu dua hal. Ingatkan ajaran lama, yaitu yang Yesus sudah ajarkan. Dan kedua, memberikan ajaran yang baru. Nah, ajaran yang baru itu yang mana? Yang dinyatakan kepada para penulis Alkitab, yang sudah ditulis dalam Alkitab. Ya, yang Yesus sudah ajarkan itu yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ajaran baru itu yang mana? Yang di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, sampai Wahyu. Nah, berarti ajaran lama ada dalam Injil-Injil, ajaran baru ada dalam kitab-kitab lain, Injil-Injil, ini sudah ajaran baru. Kalau sudah selesai di Wahyu, selesai. Gak ada ajaran baru lagi. Ya, maka tidak boleh ada wahyu baru lagi. Maka tidak boleh ada ini, saya dapat wahyu dari Tuhan. Gak bisa. Wahyu sudah selesai di sini. Ya. Karena itulah kita tidak boleh lagi mengejar atau mencari wahyu-wahyu baru atas nama Roh Kudus. Oh, Roh Kudus berikan saya wahyu baru. Tidak, Roh Kudus sudah selesai dengan wahyunya. Ya. Nah, jadi tugas Roh Kudus di dalam orang percaya yaitu dengan mengajar orang percaya. Apalagi? Ya. Di sini Roh Kudus mengurapi. Ya, mengurapi orang percaya. Nah, kita tahu bahwa pekerjaan pengurapan di dalam Perjanjian Lama itu berkaitan dengan Roh Kudus yang disimbolkan lewat minyak. Makanya dalam Perjanjian Lama tuh banyak pengurapan terjadi dengan minyak. Imam mau melayani diurapi dengan minyak, ya. Nah, perkakas-perkakas juga diurapi dengan minyak. Dan itu semua adalah gambaran dari Roh Kudus. Maka di sini kita bisa lihat bahwa Roh Kudus itu dalam karya di dalam orang percaya, dia mengurapi. Ya. Ada pengurapan yang umum, itu diberikan kepada semua. Tapi ada pengurapan yang khusus pada waktu dia mau memakai kita untuk tugas tertentu. Ya. Makanya di dalam Perjanjian Lama kita melihat bahwa begitu orang mau diberikan suatu tugas tertentu, Roh itu mengurapi dia atau menghinggapi dia. Misalnya, coba Hakim-Hakim 3 ayat 10. Hakim-Hakim 3 ayat 10. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Jadi untuk Otniel bisa menghakimi orang Israel, Roh Kudus menghinggapi dia. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ya, untuk membuat Yefta melakukan tugasnya, Roh Kudus menghinggapi dia. 1 Samuel 11 ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia. Jadi Roh Allah berkuasa atas Saul. Ya. Lalu 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Nah, maka pengurapan terjadi pada waktu Tuhan mau memakai. Nah, saya bilang tadi bahwa sebenarnya di dalam Perjanjian Lama tugas-tugas tertentu diberikan Roh Kudus mengurapi. Begitu juga di Perjanjian Baru. Tapi ada pengurapan yang umum yang diberikan kepada semua
orang percaya. Ya, coba lihat 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27. 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Ya, berulang-ulang dikatakan bahwa ada pengurapan. Ya, kamu telah beroleh pengurapan, maka Roh Kudus mengurapi. Apalagi Roh Kudus mendoakan orang percaya. Ya. Coba baca Roma 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi waktu kamu percaya ada Roh Kudus dalam diri kamu. Tapi Roh Kudus itu bisa menolong kamu berdoa. Tapi Roh itu bisa berdoa untuk kamu. Kenapa kok Roh Kudus, dan kapan Roh Kudus berdoa untuk kamu? Waktu kamu sudah tidak tahu bagaimana berdoa lagi. Kenapa kamu tidak tahu berdoa? Karena mungkin penderitaan yang kamu hadapi terlalu berat. Kesulitan yang kamu hadapi begitu menyengsarakan sampai kamu nggak tahu lagi mau bikin apa lagi. Ini terlihat dari konteks. Karena tadi Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Ya, itu ayat 26. Nah, Roh membantu kita dalam doa. Roh berdoa untuk kita. Tapi mengapa Roh berdoa untuk kita? Konteksnya apa? Itu harus dilihat dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, coba lihat ayat yang ke-18. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Berarti sebelum ayat 26 ada penderitaan zaman ini. Menderita. Lalu ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sama-sama mengeluh, sama-sama sakit. Seperti orang perempuan yang sakit, berarti sakit menderita. Berarti ini ada penderitaan, ada sakit. Lalu ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita. Kita mengeluh karena apa? Karena kita menderita. Terus? Sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, kita menanti pembebasan, tapi kan sekarang belum bebas, masih dalam tubuh nih ya. Tapi selama kita dalam tubuh ini menderita, sakit kayak orang mau bersalin, menderita sekali. Saking menderitanya nggak tahu mau berdoa bagaimana lagi. Nah, pada saat seperti itulah Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus berdoa, mengucapkan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, maka di sini kita bisa melihat bahwa dalam penderitaan yang hebat, Roh menolong kita dalam berdoa. Apalagi, jadi ini Roh Kudus ini tolong kita banyak sekali nih ya. Ya, dia memenuhi, dia menguduskan, lalu dia mengurapi, dia mendoakan. Masih ada lagi pekerjaannya. Dia menolong, dia membela, dia menghibur orang percaya. Dari mana ide tentang ini? Nah, ide tentang ini muncul di dalam Yohanes 14 ayat 16. Coba baca. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Oke. Roh Kudus disebut sebagai penolong. Ini sebenarnya bahasa Yunaninya adalah parakletos. Nah, parakletos ini di sini diterjemahkan penolong. Tapi sebenarnya ini ayatnya, kata ini itu bisa punya banyak arti. Ya, bukan hanya penolong. Itu bisa berarti penghibur.
Jadi Roh Kudus menolong, Roh Kudus menghibur, itu juga bisa berarti Roh Kudus itu adalah pembela. Ya, pembela bisa juga berarti penasihat. Ya. Nah, kalau begitu Roh Kudus penolong, penghibur, pembela, penasihat. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau begitu Roh Kudus ini kerja banyak lah buat kita loh ya. Saya mau ambil beberapa. Roh Kudus itu pembela bagi kita. Ini bahasa hukum. Advokat. Beberapa terjemahan Alkitab mengatakan dia itu adalah advokat kita. Bahasa hukum itu, kalau memang ini bahasa hukum, maka dia ini pengacara kita. Pengacara kita. Roh Kudus membela kita. Kalau kamu orang percaya, Roh Kudus akan bela kamu. Tapi Roh Kudus membela kamu dalam hal apa? Ya, yaitu pada saat kamu menghadapi penganiayaan karena Injil. Ya, misalnya kamu beritakan Injil lalu ditangkap, ya, lalu dimasukkan, jebloskan ke dalam penjara. Kamu akan dianiaya, jangan takut. Karena di sini Roh Kudus itu membela, ya. Coba baca Matius 10, 18-20. Injil Matius pasal 10 ayat ke-18 sampai 20. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi gara-gara Injil kamu dimasukkan ke penjara, dibawa ke depan hakim, dibawa ke depan polisi, dibawa ke penguasa-penguasa. Jangan takut. Sampai di sana, Roh pasti akan menolong kamu. Dia akan menjadi pembela kamu dan kamu akan berbicara. Ya, makanya itu yang terjadi juga di dalam Kisah pasal 6, ya, dikatakan bahwa ada beberapa orang jemaat Yahudi itu mulai ya berdebat dengan Stefanus. Tapi ayat 10-nya bilang mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan Roh yang mendorong dia bicara. Jadi Roh mendorong dia bicara. Maka Roh Kudus bisa membela kita. Membela kita dalam penganiayaan karena Injil. Tapi karena ini bahasa hukum, biasa kalau di pengadilan tuh ada, ya, ada siapa-siapa saja. Hakim, ada jaksa, penuntut, ada pengacara atau pembela. Kita terdakwa. Ya. Siapa pembela kita? Roh Kudus. Siapa hakim? Allah. Siapa jaksanya? Iblis. Jaksa penuntut itu. Jaksa penuntut paling killer ini adalah iblis. Ya. Sekarang telah tiba. Terus? Keselamatan dan kuasa. Terus? Dan pemerintahan Allah kita. Kuasanya yang diurapinya. Ya. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ya, para pendakwa kita. Di Wahyu 12 ayat yang ke-10. Ya. Coba baca kalimat terakhirnya. Wahyu 12 ayat 10. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, siapa pendakwa kita nih? Iblis. Jadi gini ya. Kamu ini bunuh orang tuamu sendiri kamu bunuh. Kakak adikmu sendiri kamu bunuh. Dan kamu sudah bunuh 17 orang.
Ya, kamu tipu orang di mana-mana. Nah, sekarang ini datang beritakan Injil pada kamu. Kamu percaya? Tuhan Yesus akan ampuni kamu. Lalu datang pendakwa, setan. Kamu dosamu sudah begini besar. Kamu kira Tuhan mau ampuni kamu? Kalau kamu ampuni dosamu kalau kecil ya Tuhan ampuni. Kamu 17 orang sudah kamu bunuh. Ya, tidak mungkin kamu diampuni. Ini pendakwa nih, ya. Makanya seringkali banyak orang merasa bahwa, aduh. Atau misalnya pengalaman orang sudah percaya. Sudah percaya. Sudah pelayanan, ya. Itu tahu jatuh dalam dosa. Sekarang bertobat, mau melayani. Ya. Ini misalnya saja, sudah percaya Yesus lalu jadi sekarang jadi pendeta besar. Tahu-tahu jatuh dalam perzinahan. Nah, tapi tahu-tahu mau bertobat ya, mau pelayanan. Ya. Tuhan Yesus sudah ampuni, ya kan? Tapi ada pendakwa. Pendakwa bilang apa? Kau itu ya, sudah jadi pendeta berzina lagi. Gak mungkin lah, kamu gak layak lah. Gak usah lah, lebih kamu jadi, ya kerja lain lah. Jadi satpam, jadi apa kan daripada jadi pendeta. Tak usah khotbah lagi. Untuk apa khotbah hidupmu model kayak begitu? Padahal kamu sudah bertobat ini, sudah percaya Yesus ini. Tapi tetap suara ini kok datang hantam kamu terus. Itulah suara para pendakwa kita. Ya, jadi jaksa penuntut ini, ya, mendakwa kita seolah-olah kita terdakwa yang harus ini. Tapi pada saat seperti ini, ingat, ada Roh Kudus sebagai pembela. Roh Kudus akan menguatkan kamu. Memang kamu sudah berzina. Tapi ingatlah bahwa Daud juga pernah berzina, bahkan lebih hebat, yaitu membunuh. Tapi ternyata dia kembali kepada Tuhan. Tuhan ampuni kan? Paulus apalagi? Penganiaya orang percaya, berapa banyak orang percaya dibunuh. Tapi ternyata dia datang, Tuhan ampuni kan? Dan ingat, Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Dan ingat, dosamu itu dilemparkan sampai ke tubir-tubir laut. Jadi jangan khawatir, kamu memang dosa besar, tapi anugerah Allah dalam karya pengorbanan Kristus jauh lebih besar daripada dosamu. Ayo bangkit. Itu Roh Kudus. Itulah pembela. Ya, pernah ngalamin kayak gitu? Kalau saudara pernah mengalami tuntutan dakwaan-dakwaan seperti itu, itulah jaksa penuntut iblis. Tapi ada kekuatan dari firman yang berbicara dalam hati kita. Itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu menjadi pembela. Tapi iblis ini licik itu. Ya, coba ada kata-kata dari Wiersbe yang bagus. Coba baca kata-kata Warren Wiersbe. Lihatlah betapa licik dan tak berbelas kasihannya setan itu. Sebelum kita berbuat dosa, pada saat ia masih mencobai kita, ia berbisik, kamu bisa meloloskan diri dengan ini. Lalu setelah kita berbuat dosa, ia berteriak pada kita, kamu tidak akan pernah lolos dengan ini. Nah itulah iblis. Ayo berdosa, apa pasti lolos. Kamu ikut. Habis kamu berdosa, kamu gak akan lolos. Kurang ajar tuh ya. Tapi itulah iblis, ya, suka mendakwa kita. Tapi bersyukurlah bahwa kita punya pembela atau pengacara. Jadi ini Roh Kudus sebagai pembela. Roh Kudus juga sebagai penolong, ya. Dia sebagai penolong atau penghibur. Maka dia menolong dan menghibur. Yohanes 16 ayat 6 ayat 7. Ayat 6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Kamu berduka cita, lagi berduka. Terus? Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi kita bisa lihat bahwa ada duka cita. Tapi setelah duka cita itu, lalu ada penghibur. Maka penghibur itu diberikan karena kita berada dalam duka cita. Kita bisa berduka karena banyak hal.
kita bisa berduka cita karena penderitaan-penderitaan kita. Ya. Tapi disitulah Roh Kudus hadir sebagai penghibur. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku. Terus, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, penghiburku, penolongku. Ya, kamu gara-gara penderitaan, kamu bisa sedih. Tapi gara-gara ada Roh Kudus, kamu bisa bersuka cita biarpun lagi menderita. Ini pernah dialami oleh Paulus. Ya. Paulus itu di 2 Korintus 12, dia bilang, aku diberi satu duri dalam daging. Ada macam-macam penafsiran tentang apa itu duri dalam daging Paulus. Ada yang bilang itu penderitaan umum karena pelayanan. Tapi ada juga penafsir mengatakan bahwa duri dalam daging itu semacam penyakit fisik tertentu di dalam diri Paulus. Ya, saya pernah bahas itu panjang lebar dan juga cukup dukungan untuk mengatakan bahwa memang ada penyakit tertentu di dalam diri Paulus. Tapi apapun, pokoknya Paulus sedang menderita. Ya, lalu Paulus bilang, tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis, duri dalam daging itu utusan iblis, menggocok aku. Jadi Paulus sedang menderita karena duri dalam daging dan dia sudah berdoa 3 kali supaya tercabutlah ini duri dalam daging. Ya, lepas dari penderitaan. Tapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan permohonan Paulus supaya lepas dari penderitaan. Ya. Tapi pada waktu Paulus ngomong, minta Tuhan lepaskan, apa yang Tuhan bilang? 2 Korintus 12, 9-10. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Oke, sabar di sini ya. Paulus berdoa, minta duri dalam daging lepas. Tetapi jawab Tuhan. Berarti Tuhan jawab ya? Jawab. Tapi apakah Tuhan mengabulkan permohonan Paulus supaya duri dalam daging tercabut? Tidak. Berarti menjawab dengan mengabulkan itu berbeda. Tuhan tidak selalu mengabulkan kita, tapi Dia pasti menjawab. Nah, misalnya kamu sakit ini, lalu minta pada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah aku. Tapi Tuhan nggak sembuhkan. Tuhan bilang enggak. Tuhan jawab? Jawab. Jawabnya? Enggak. Maka permohonanmu tidak dikabulkan. Tapi Tuhan tetap jawab. Ya. Makanya saya pernah bilang Tuhan itu jawab itu ada 3. Ya, tidak, tunggu dulu. Kan begitu. Tuhan jawab begitu. Tuhan menjawab Paulus. Tapi permohonannya tidak dikabulkan. Karena tidak dikabulkan berarti Paulus tetap menderita. Nah, kalau Paulus tetap menderita, coba baca kalimat selanjutnya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kok menderita tapi bermegah? Lalu, ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Kok bisa dalam kelemahan kok senang? Kok bisa rela? Terus? Di dalam siksaan. Dalam siksaan kok bisa senang, bisa rela? Di dalam kesukaran. Sukar kok bisa senang, rela? Di dalam penganiayaan. Dalam penganiayaan kok senang, rela? Dan kesesakan. Dalam kesesakan kok bisa senang dan rela? Oleh karena Kristus. Lalu? Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada orang bisa senang dan rela dalam penderitaan, dalam aniaya, dalam siksaan? Karena Roh Kudus, penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Amin. Ya, maka di sini kita bisa lihat bahwa Roh Kudus menjadi penolong dan penghibur saat kita menderita. Tapi Roh Kudus juga sekaligus menjadi penghibur kita untuk menghibur kita dari dosa-dosa yang kita sudah sesali. Itu seperti saya gambarkan tadi ya. Kita ini pada waktu sudah datang, tapi setan masih mendakwa kita dengan dosa masa lalu kita. Tapi Roh Kudus bisa kasih kekuatan dan penghiburan. Tidak. Sekali Tuhan mengampuni, Tuhan betul-betul mengampuni. Makanya seorang teman saya yang pernah jatuh dalam dosa,
dia sudah nggak mau kembali pada Tuhan lagi. Dia merasa nggak layak lagi. Saya tidak layak lagi. Tuhan tidak mungkin terima saya lagi. Dosa saya terlalu besar. Lalu saya bilang pada dia, sahabatku, jikalau kamu khawatir Tuhan tidak mengampuni kamu, itu sama seperti kekhawatiran seekor ikan. Jangan-jangan air laut habis kalau tiap hari saya minum. Bisakah air laut habis karena ikan minum tiap hari? Gak bisa. Itu sama dengan kekhawatiran seekor burung. Jangan-jangan oksigen habis karena tiap hari saya hirup. Gak mungkin. Demikianlah dosamu tidak pernah bisa menghabiskan kemurahan hati Tuhan dan pengampunan Tuhan. Sepanjang kamu datang dan bertobat sungguh-sungguh, buka hati di depan mata Yesus. Kamu pasti tidak tahu lagu itu. Ya, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Saya buka hidup saya, Tuhan pasti mengampuni. Kalau hari ini saudara sedang berada dalam kehidupan seperti ini, yang penuh dengan dosa, penuh atau sedang mengalami kejatuhan, jangan khawatir. Datang pada Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni kamu. Dosamu tidak akan bisa menghabiskan sama seperti burung menghabiskan udara atau ikan menghabiskan air laut. Pengampunan selalu tersedia. Waktu kamu datang, setan akan mendakwa kamu dengan seluruh tuntutan yang ada. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh percaya, Roh Kudus ada menjadi penghibur kamu dan menjadi pembela bagi kamu. Ada pertanyaan? Saya Pak, Ya. kalau Roh Kudus memang mengajar firman untuk bagi orang percaya, mengapa banyak orang Kristen atau orang percaya itu mempunyai pengertian firman yang sangat kurang dan kacau balau gitu Pak? Ya, memang banyak orang punya pengertian firman yang kacau balau ya. Saya bicara secara umum dulu, belum bicara orang percaya. Karena ada banyak orang Kristen, tapi sebenarnya belum orang percaya. Ya, seorang baru sungguh-sungguh orang percaya kalau dia betul-betul sudah buka hati terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Tapi banyak orang tidak seperti itu. Agamanya Kristen. Saya sering menyebutnya ini sebagai Kristen KTP. Tapi karena mereka Kristen dan ada dalam gereja, maka mereka berurusan juga dengan Alkitab. Berurusan juga dengan pengajaran. Nah, misalnya memikirkan ini, kamu bukan orang percaya, tapi kamu jadi majelis. Ya kan? Dan kamu harus ngomongin kebaktian rumah tangga, harus ngomong ini. Kamu harus belajar Alkitab itu dan khotbah. Masalahnya adalah di dalam kamu belum ada Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus itu menuntun kamu mengerti firman? Nggak ada. Pekerjaan Roh Kudus yang itu belum berlaku bagi kamu, maka kamu pasti memahami Alkitab dengan pikiranmu sendiri tanpa bimbingan Roh Kudus. Maka tidak heran kamu mulai mengajarkan ajaran yang kacau balau. Jadi, mengapa banyak orang Kristen itu punya ajaran kacau balau? Ada kemungkinan karena yang kacau balau itu masih Kristen KTP. Ya. Tapi bisa jadi juga mereka adalah sudah orang percaya. Tapi bersandarnya pada Roh Kudus itu tidak cukup. Karena mungkin dia berpikir bahwa dia cukup pintar, ya, cukup mampu, sekolah tinggi, sudah sampai doktor teologi, maka waktu belajar firman, dia betul-betul hanya mengandalkan pikirannya karena dia tahu bahasa asli, bahasa Yunani, Ibrani. Dia teliti semua itu dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah terhadap Alkitab. Tapi dia tidak mengandalkan Roh Kudus. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa Roh Kudus yang ada di balik penulisan Alkitab. Roh Kudus juga yang ada di balik orang mengerti Alkitab. Nah, kalau sekarang orang ini datang menghadap Alkitab dengan seluruh ilmu teologianya yang ada, tapi dia tidak mengandalkan Roh Kudus. Ya, tidak heran juga kan kita melihat orang dokter teologi juga jadi penyesat kacau balau di mana-mana kan. Hari ini kita ketemu di YouTube itu begitu banyak orang yang bicara firman Tuhan tapi malah menyesatkan orang terlalu banyak. Tapi mereka bukannya tidak sekolah teologi, sekolah teologi. Ya. Ada orang satu dokter teologi pergi sekolah teologi di Belanda sana.
dia pulang, lalu dia menulis di sebuah renungan harian yang dibagi-bagi kepada semua jemaat, bahwa waktu Tuhan cipta alam semesta, Tuhan berfirman, berfirmanlah Tuhan, jadilah ini, jadilah ini. Jadi makin Tuhan berfirman, sesuatu keluar. Berfirmanlah Tuhan, jadilah ini. Maka ada kekuatan yang keluar dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, jadilah pohon. Ada kekuatan yang keluar jadi pohon. Berfirmanlah Tuhan, jadi ini. Berfirman jadi ini. Lama-lama Tuhan cipta, keluar. Akhirnya energi Tuhan habis. Maka setelah 6 hari penciptaan, Tuhan sudah tidak berdaya apa-apa lagi. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah, dalam keadaan yang tidak berdaya itu, Tuhan tinggal menunggu saja hari ke-7. Manusia datang, memimpin seluruh ciptaan untuk mengembalikan kemuliaan pada dia, sehingga apa yang sudah keluar, yang sudah tidak berdaya lagi itu bisa kembali. Ini kan ajaran gila ini deh. Tapi itu datang dari doktor teologi tamatan Belanda. Mengapa bisa begitu? Ya. Dan yang aneh-aneh juga terjadi, banyak lah, ya. Itu bisa jadi orangnya belum Kristen sejati, jadi belum ada Roh Kudus, atau bisa jadi sudah Kristen hanya terlalu mengandalkan pikirannya, lalu mengabaikan Roh Kudus. Atau bisa jadi juga dia Kristen sungguh-sungguh, hanya ya sudah beriman sungguh-sungguh ada Roh Kudus, tapi malas belajar. Ya, yang satu rajin belajar tapi mengandalkan pikiran, yang satu malas. Kalau praise and worship senang, ya, loncat-loncat menyanyi senang, tapi kalau belajar firman gak suka. Nah, itu jadi soal, ya, jadi soal. Maka di sini, karena seperti saya bilang bahwa dalam keselamatan monergistik, hanya pihak Tuhan bekerja. Tapi dalam hal pengudusan itu sinergistik. Dalam hal pengenalan kebenaran firman itu juga sinergistik. Maka Roh Kudus menolong kita, tapi kita juga harus belajar. Kalau kita tidak belajar, ya bagaimana Roh Kudus mau menolong kita mengerti firman kalau baca firman juga tidak? Maka itulah yang melahirkan banyak ajaran yang kacau-kacau, ya. Jadi bukan Roh Kudus tidak menuntun, tapi orangnya malas belajar, atau orangnya mengandalkan pikirannya, atau bahkan memang belum orang percaya, ya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Ya. Tadi Bapak menjelaskan Roh Kudus memenuhi orang percaya. Ya. Saya orang percaya, saya Kristen, tapi saya jatuh dalam dosa dan tidak menutup kemungkinan nanti jatuh dalam dosa lagi. Apakah Roh Kudus tetap memenuhi saya? Enggak. Tapi Roh Kudus tetap ada, tidak keluar. Tidak keluar. Tidak keluar. Karena kitab suci berkata bahwa dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi sekali Roh Kudus diberikan kepada kamu, tidak bisa keluar. Kalau waktu, habis kamu maki orang, Roh Kudusnya keluar. Aduh Tuhan ampuni, saya sudah maki orang, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus masuk lagi. Besok mencuri, Roh Kudus keluar lagi. Minta ampun lagi, Roh Kudus masuk lagi. Maka tiap hari kerjanya Roh Kudus masuk keluar terus. Ya kan? Karena tiap hari kita berdosa nih ya. Satu hari Roh Kudus bisa keluar 75 kali. Tidak. Sekali Roh Kudus masuk, dia tidak pernah keluar lagi. Tapi apa yang terjadi waktu kamu berdosa? Ya, nanti kita akan ada bahas khusus. Tapi makanya firman, jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Itu berarti Roh Kudus tetap di dalam kamu, tapi dia berduka. Nah, kalau dia berduka, bagaimana dia bisa memenuhi kamu? Jadi, kepenuhan roh itu tidak mungkin terjadi kalau kita belum lepaskan dosa. Maka kita tidak. Dan kepenuhan bisa terjadi berulang-ulang. Itu terjadi dalam pengalaman para rasul juga. Mereka sudah dipenuhi pada hari Pentakosta, tapi belakangan dipenuhi lagi. Itu berarti, kalau sudah dipenuhi di sini, kok dipenuhi di sini lagi? Itu berarti setelah kepenuhan di sini, itu menjadi tidak penuh lagi. Makanya di sini bisa dipenuhi. Kalau terus penuh di sini, itu meluber dong. Ya. Maka kepenuhan terjadi berulang-ulang.
tergantung penyerahan kita pada Tuhan, ya. Nah, tapi apabila kita berdosa, maka tak mungkin kita dipenuhi. Gelas minum saya ini bisa dipenuhi air, ya kan? Tapi begitu ada banyak kotoran di dalam, ya, ada kertas di ini, ada batu ini, ada ini. Bisakah gelas ini penuhi? Sebenarnya tidak pernah penuh. Dia bisa sampai sini, tapi begitu batunya keluar, ternyata sampai sini aja. Begitu makin banyak dosa yang kita pegang, kita nggak bisa dipenuhi Roh Kudus. Tapi Roh Kudusnya nggak mungkin pergi dari kita. Ya. Di Efesus pasal yang kelima itu dikatakan bahwa hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kata hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus itu dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ditulis dalam bentuk present. Bentuk present itu artinya harus selalu terus menerus. Maka kita harus berjuang untuk selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Nah, tapi dosa kita tidak pernah membuat Roh Kudus meninggalkan kita. Oke? Ya, nanti soal kepenuhan Roh Kudus kita akan bahas dalam episode khusus. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Ya. Pada saat kita membaca Alkitab, bagaimana menyeimbangkan antara penggunaan otak atau pengertian kita dengan iluminasi dari Roh Kudus? Otak harus dipakai. Ya, nggak boleh nggak dipakai itu. Ya. Karena otak atau akal budi itu juga karunia Allah. Makanya dibilang, ya, kita itu seperti perumpamaan tentang benih yang dibuang. Ya. Ditaburkan itu, ya. Ada benih yang ditaburkan di tanah yang bagus itu. Itulah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti. Jadi mengerti itu kan harus pakai akal budi. Jadi menggunakan akal budi itu wajib. Ya. Kalau kita tidak menggunakan akal budi, ya kita kayak binatang loh. Jadi harus pakai. Tapi yang tidak boleh adalah mengandalkan akal budi. Jadi kita gak bisa, yang penting berdoalah supaya Roh Kudus beritahu kita. Itu namanya mengandalkan Roh Kudus membuang akal budi. Tapi jangan belajar firman Tuhan tapi gak berdoa. Nah, itu namanya mengandalkan akal budi. Ya, maka di sini akal budi harus dipakai, yaitu dengan memerasnya, mempelajarinya, belajar, baca buku, ya, baca Alkitab, teliti. Itu akal budi. Tapi pada saat yang bersamaan itu memohon pertolongan dari Roh Kudus. Sudah tahu kalau saya bikin khotbah, saya berdoanya apa? Tuhan, saya mau teliti ayat ini. Tuhan tolong pimpin saya, jauhkan saya dari kesalahan, jauhkan saya dari kesesatan. Tuhan tolong arahkan pikiran saya sampai saya menemukan buku yang tepat. Kan saya punya banyak buku, ini buku yang baca yang mana? Ya, arahkan saya supaya saya ketemu buku yang tepat, komentar yang benar. Atau Tuhan tolong juga supaya waktu saya jelaskan hal yang sulit, ada muncul ide untuk bikin ilustrasi yang lebih sederhana supaya jemaat bisa mengerti. Tolong saya juga supaya mungkin ada web tertentu, arahkan saya ke sana supaya saya menemukan ini. Itu saya doa saya. Dan banyak kali terjadi, tiba-tiba, waduh ada web bagus nih, ada tulisan bagus ini. Nah, tapi saya juga belajar mati-matian, membaca buku. Ya saudara lihat waktu saya mengajar begini kan ada ngutip ini. Artinya saya baca sekali banyak buku untuk satu topik saja. Saya perlu baca si A bilang apa, si B. Ini adalah bentuk penggunaan pikiran. Tapi bagaimana saya sampai menemukan ide itu? Saya berdoa supaya Tuhan tolong arahkan saya ke dapat satu buku yang baik, satu sumber yang baik. Ya. Ada orang mau mengandalkan Roh Kudus, tapi nggak pakai otak. Dulu saya pernah terlibat dalam satu persekutuan yang ini persekutuan anti siap khotbah. Nggak bolehlah siap-siap khotbah lah. Nanti tunggu saja pas mau nyanyi-nyanyi lalu pas mau khotbah. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Nanti ada satu nabi di situ yang tahu-tahu dapat bisikan roh. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan dari Matius pasal 6. Jadi Tuhan kasih tahu langsung teksnya di mana. Bukan hanya itu, sekalian Tuhan kasih tahu siapa yang khotbah. Ya. Firman Tuhan hari ini dari Matius 6 ayat 1 sampai 4 dan yang khotbah adalah Agnes.
Maka mau nggak mau kamu harus bangun. Itu perintah Roh Kudus. Jadi saudara, saat-saat paling menakutkan itu adalah firman-Mu. Jadi pada waktu orang sudah firman-Mu pelita bagiku, kami semua berdoa, Tuhan jangan saya Tuhan, jangan saya Tuhan, jangan saya Tuhan. Menakutkan. Ini tanpa persiapan sama sekali. Ya. Tapi kalau nggak bangun, ini namanya kamu melawan Roh Kudus. Sampai akhirnya satu kali saya usul, ginilah, lebih baik kita tunjuk saja minggu depan, oh kamu yang khotbah ya minggu depan, kamu ya, supaya dia ada kesempatan belajar. Lalu mereka protes bilang tidak bisa, itu namanya kamu mencampurkan pikiran manusia dengan roh Allah. Lalu mereka kasih saya satu ayat bahwa ya jangan pikirkan apa yang kamu akan katakan, karena itu akan dikaruniakan pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang bicara tapi roh Bapamu. Ya, yang tadi ayat yang dibaca itu ya. Saya baca-baca, iya juga ya. Gitu. Tapi ternyata konteks ayat itu kan lain, bukan dalam persiapan, tapi kalau kamu diperhadapkan pada penguasa-penguasa, jangan takut. Roh akan karuniakan pada saat itu juga. Tapi itu bukan untuk siap khotbah. Sampai satu hari firman Tuhan akan diambil, Roh Kudus bicara, hari ini firman Tuhan akan diambil dari Mazmur pasal sekian, ayat sekian sampai sekian. Kita buka, ternyata ayatnya nggak sampai situ. Ya. Misalnya di firman Tuhan mulai dari ayat yang ke 25 sampai 27, ternyata ayatnya sampai 17 saja. Ya. Nah ini Roh Kudus dari mana? Yang salah ayat, ya kan? Nah, maka di situ adalah orang-orang yang hanya mau mengandalkan roh, mengabaikan akal budi. Tapi sebaliknya yang belajar, tidak berdoa, mengandalkan akal budi, tidak mengandalkan roh. Nah ini butuh dua-dua. Maka berdoalah sungguh-sungguh untuk mempelajari firman, tapi belajarlah sungguh-sungguh di dalam meneliti firman. Ya, maka firman itu juga Alkitab tidak hanya bilang baca firman, tidak hanya bilang merenungkan firman, tapi meneliti firman Tuhan siang dan malam. Meneliti itu artinya kerja keras itu. Kerja keras. Begitu ya. Oke, masih ada? Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Seperti pembahasan Bapak Pendeta secara lengkap bahwa pekerjaan dan karya Roh Kudus sangat dibutuhkan dan dapat dirasakan dalam hidup orang percaya. Tapi ironisnya, ada banyak orang mengidentikan atau membandingkan pekerjaan Roh Kudus di kehidupan sekarang ini, di zaman yang sudah modern dengan waktu perjanjian lama. Di zaman perjanjian lama, banyak orang yang diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus, bisa melakukan mujizat yang spektakuler, yang luar biasa, yang tidak bisa dimengerti oleh akal sehat manusia. Seperti contoh Musa bisa membelah lautan terbagi dua, Elia bisa menurunkan api dari langit, demikian Tuhan kita Yesus Kristus, mujizatnya ada banyak yang terkenal, air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, membangkitkan orang mati, bahkan Yesus sendiri pun bangkit dari antara maut. Tetapi di zaman sekarang ini tidak sering dijumpai hal yang demikian. Apakah mujizat itu hanyalah suatu karunia khusus yang dimiliki oleh orang tertentu yang tidak bisa orang lain bisa mempunyai mujizat di dalam hidupnya, atau karya Roh Kudus itu hanya bisa dibuktikan dengan mujizat yang spektakuler, mujizat yang bisa mencengangkan dan membuat banyak orang itu menjadi sorotan, jadi pusat perhatian, seperti hal-hal yang impossible tadi kan, api turun dari langit, itu kan tidak mungkin gitu secara akal sehat kita. Apakah orang yang dipenuhi Roh Kudus itu tandanya selalu dipenuhi mujizat, atau ada kemungkinan lain? Kalau saudara lihat dari Alkitab juga nggak selamanya ada mujizat kok, termasuk di perjanjian lama. Di Alkitab itu mujizat muncul bergerombol, hanya pada titik-titik tertentu. Ya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, itu ada beberapa titik di mana mujizat itu muncul ya. Pertama kali mujizat muncul bergerombol itu zaman Musa. Ya.
Setelah zaman Musa, setelah itu zaman Yosua, ya dikit-dikit aja. Tapi zaman hakim-hakim, ya raja-raja kayaknya nyaris nggak ada. Tapi tiba-tiba muncul zaman Elisa, muncul bergerombol lagi. Tapi habis itu hilang, ya, nggak muncul lagi. Tiba-tiba muncul zaman Yesus dan rasul-rasul, muncul. Habis itu hilang lagi, ya. Itu berarti bahwa mujizat muncul banyak hanya dalam 3 titik ini. Mengapa? Kok bisa muncul begitu banyak hanya dalam 3 titik ini? Itu karena mujizat pada umumnya atau tujuan utama mujizat diberikan itu untuk menandai suatu babak pewahyuan. Di sini zaman Musa ini turun Taurat. Di Nabi Elia ini perwakilan nabi-nabi. Di zaman ini masa perjanjian baru. Ya. Maka untuk meneguhkan wahyu yang diberikan zaman Taurat, Musa dilengkapi dengan berbagai macam mujizat. Supaya orang percaya bahwa apa yang Musa katakan, ini dari Tuhan. Begitu juga Elia. Elia itu dianggap sebagai perwakilan nabi-nabi. Di mana wahyu diberikan kepada nabi-nabi. Setelah itu Yesus. Di sini Yesus. Di sini Elia. Di sini Musa. Itulah sebabnya 3 orang ini ketemu di gunung pada waktu Yesus mau mati. Matius 17. Karena ini 3 babakan wahyu. Jadi tujuan utama mujizat diberikan itu supaya menandai zaman wahyu baru. Dan setelah era kitab suci selesai, wahyu sudah selesai. Wahyu sudah selesai. Kalau wahyu sudah selesai, tidak akan ada wahyu baru lagi, ya jangan mengharapkan ada mujizat lagi sebesar ini. Ya, sebesar ini. Memang sekarang bisa saja ada mujizat yang tidak ada urusan dengan wahyu, tapi berurusan dengan Tuhan tolong kita. Pas kamu sakit, kamu berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan bisa bikin mujizat kalau dia mau. Tapi tidak bisa diharapkan mujizat bergerombol begitu banyak seperti ini. Tidak bisa. Memang ada satu kali lagi. Mujizat akan banyak. Zaman apa? Zaman nabi palsu. Ya. Matius 24 itu ya. Itu ayat 24. Nabi-nabi palsu akan muncul dengan tanda-tanda yang sekiranya mungkin mereka menyesatkan banyak orang. Antikristus itu akan datang dan tandanya akan dipenuhi dengan tanda-tanda rupa-rupa perbuatan ajaib. Jadi kalau saudara tergolong orang yang gila mujizat dan buru mujizat, kejar mujizat, hati-hati. Di sini akan muncul banyak. Ya. Maka nabi palsu juga bisa bikin mujizat. Matius 7:15 itu, hati-hatilah kepada nabi-nabi palsu yang akan menyamar seperti serigala. Seperti domba, padahal mereka serigala. Tapi ayat yang ke-20, 21, 22, bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Itu yang ngomong itu nabi-nabi palsu. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Lalu Yesus bilang, enyahlah kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu. Kalau mereka nabi sungguh-sungguh, hamba Tuhan sungguh-sungguh, kenapa Tuhan bilang aku tidak pernah kenal kamu? Itu berarti mereka memang nabi palsu. Nabi palsu bisa bikin mujizat. Nah, ini di sini. Jadi kalau sekarang sakit, minta tolong Tuhan, harap mujizat juga boleh. Ya, tapi ingat Tuhan tidak selamanya mau bikin mujizat. Tapi dia bisa bikin mujizat untuk menolong. Tapi mengharapkan mujizat yang banyak itu akan masuk zaman nabi palsu itu. Ya. Jadi, kalau zaman sini Tuhan memang pakai mereka. Ya. Tapi Tuhan kerja dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Ya, jadi itu alasannya. Mengapa kok sekarang mujizat kayaknya kurang sekali ya. Yang banyak malah palsu-palsu itu. Ya. Nah, karena itu sekali lagi jangan gila mujizat. Kalau saudara tergila-gila dengan mujizat semua, ya ada banyak KKR kesembuhan ilahi. Tapi ada banyak penelitian juga menunjukkan bahwa itu adalah kesembuhan bohong-bohongan. Ya. Pernah ada pendeta yang luar biasa, sakti. Dia berdoa dalam acara KKR 1 stadion, lalu dia tutup mata dan dia bahasa roh. Lalu dia bilang begini, Tuhan bicara kepada saya. Ada seorang ibu, sudah kanker 3 tahun. Stadium terakhir. Pakai baju hijau. Umur 37 tahun. Duduk di sana. Wah, luar
luar biasa, hebat ya. Tuhan bicara pada saya. Tapi itu trik. Waktu terima tamu di depan tuh, penerima tamu tuh sudah tanya, ibu sakit apa? Kanker. Ya, dari kapan? Oh, sudah 3 tahun yang lalu. Umur berapa? 37. Mari, Aser bawa ke sana. Setelah itu mereka ada komunikasi jarak jauh. Pendeta, ada ibu umur 37 tahun, pakai baju hijau. Ini, Tuhan bicara kepada saya. Itu pernah dibongkar. Ya, waktu dengar begitu saya, wow. Dan datang, berdoa, sembuh. Itu efek psikologis. Karena jikalau emosi orang diangkat, itu bisa terjadi kesembuhan. Ya. Kamu sakit. Ingat, hati yang gembira adalah obat. Waktu saya bikin kamu gembira-gembira, kan bisa sembuh. Tapi itu kesembuhan psikologis. Ada penyakit yang memang efek psikologis, itu bisa sembuh. Tapi ada penyakit yang bukan penyakit psikologis. Ya. Maka penyakit yang bukan psikologis, itu bisa ini dirangsang sedemikian rupa, diberikan keyakinan, percaya. Apalagi tambah musik lagu, haleluya, wow, haleluya, begitu. Apalagi saya tumpang tangan sedikit sambil goyang-goyang begini ya, wah, tiba-tiba ibu rasa sembuh. Begitu pulang, besok kambuh. Itulah yang terjadi dalam banyak kasus. Di lapangan sembuh, sampai rumah kambuh. Ini mujizat palsu. Mujizat ilahi itu tidak pernah kambuh. Ya. Kalau kesembuhan ilahi di Alkitab, kalau Tuhan sembuhkan satu orang, kalau buta ya Tuhan sembuhkan langsung buta melihat. Tapi yang sekarang ini buta sudah melihat tidak, kabur-kabur. Ya. Tuntas kalau Alkitab bicara kesembuhan ilahi. Banyak kesembuhan palsu sekarang, ya. Karena itulah percaya Tuhan bisa bikin mujizat, percaya. Tapi ingat bahwa Tuhan juga bisa tidak melakukan mujizat. Imanmu tidak boleh tergantung pada mujizat, tapi pada kehendak Allah. Dia bikin mujizat, puji Tuhan. Dia tidak bikin mujizat buat kamu, tetap puji Tuhan. Ya, jangan bilang Tuhan saya akan ikut Tuhan kalau begini, kalau tidak. Harus bilang sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, namun aku akan bersorak-sorai. Itu iman yang dewasa. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan, ada nomor di layar kaca Anda, kirimkan pertanyaan Anda di sana. Dan terus berdoa mendukung Pijar TV. Program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini yang diproduksi Pijar TV juga terlaksana karena dukungan doa, dukungan dana dari saudara-saudara. Mari terus berdoa, dan juga kalau Tuhan gerakkan saudara untuk mendukung Pijar TV dengan dana, silakan saudara berdonasi, karena itu dapat dipakai untuk memproduksi program ini yang memberkati banyak orang. Saya Pendeta Esra Soro dan seluruh teman-teman yang ada di sini dengan seluruh tim Pijar TV mengucapkan salam terang bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.